I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Cumi-cumi darat. Nah, sebutan itu buat mobil-mobil MPV atau SUV bermesin diesel modifikasi dengan performance tinggi. Biasanya nih, ciri-cirinya mobilnya agak pendek, velgnya RPF, Volks CE28, SSR, di balik bumper depan ada intercooler jumbo, knalpot side exit, dan pas pedal gasnya diinjak, wush, asap tebal dan hitam auto keluar. Wait, by the way, gue bukan mau bahas mobilnya, tapi bahas salah satu rumah modifikasi atau bengkel spesialis performance mobil diesel, yaitu Deer Garage. Deer Garage ini berada di wilayah Cipayung, Jakarta Timur. Dan mereka bisa garap banyak sektor modifikasi. Mulai dari performance alias mesin, spare part jeroan, dan juga parts racing hingga BBK dan fabrikasi bisa dikerjakan di sini. Ownernya juga main balap. Lagi-lagi gue bilang kalau bengkel punya pemain pasti enak banget buat ngebuktiin karena dia bisa ngerasain dan juga bisa memberikan informasi kepada customer apa yang perlu dilakukan dan yang jangan dilakukan. Terbukti, piala dan trofi berbagai ajang drag race berjejer di sini. Halo bro. Halo bro. Apa kabar? Hai, Acit. Halo Black Pals. Nama gue Aldi Novianto, biasa dipanggil Aldi. Gue adalah owner dari Deer Garage. Akhirnya kita nyampe juga nih. Iya benar. Thank you ya udah mampir. Bro, ini tuh bengkel apa kafe? Kok keren banget ya? Iya benar. Rapi banget nih. Ya sebenarnya di sini sih konsepnya nggak bengkel-bengkel banget lah gitu loh, nggak Oke. bengkel pada umumnya. Kita di sini bengkelnya agak santai lah gitu. Jadi memang di sini konsepnya bengkel tapi nongkrongnya asik. Nah, pertama kali gue ke bengkel ini, kesan pertama yang gue dapat adalah bengkelnya rapi, proper. Masuk ke ruangan itu bisa dilihat di sebelah sana tuh banyak velg, terus sebelah sini ada piala-piala juga. Nah, yang pengen gue tahu nih sejarah dari bengkel Deer Garage ini tuh kayak gimana? Bro, ini kalau misalkan kita ngomongin yang dalam dulu nih, Iya. jatuhnya apa? Ruang tunggu. Ini jatuhnya ruang tunggu. Jadi di sini termasuk part ruang tunggu atau ruang konsultasi untuk konsumen. Di sini, Oh iya jatuhnya benar. di sini. Nah di Deer Garage ini Black Pulse itu ada 2 ruangan. Yang sekarang gua nih lagi ada di indoornya. Biasanya di sini itu tempatnya para customer dan tim dari Deer Garage untuk dealing, untuk ngomongin konsep. Nah nanti setelah udah deal nih di sebelah sana juga ada ruangan outdoornya. Tapi kita mulai dari indoornya dulu kali ya. Nah bro, kalau di Deer Garage ini nih, itu job desk-nya bisa ngapain aja? Karena gue baca-baca tuh kayaknya khusus diesel. Nah itu apa bener iya atau bisa semuanya? Oke, sebenarnya gini, kalau untuk dieselnya itu kita ke performance aja, kita build engine untuk performance itu khusus untuk diesel. Kita tidak untuk bensin. Cuman Iya. kalau untuk bensinnya kita lebih ke modifikasinya aja gitu. Oh, Modifikasi oke. luar, eksterior, pelek, interior, Iya, kita iya. terima semua. Tapi untuk engine kita hanya untuk diesel aja. Oh I Oke. see. Nah bro, ini juga menarik banget nih. Di sebelah gue nih kan banyak Ya. banget spare part Ya. nih. Iya. Ini ada yang warna-warni dan segala macam. Ya. Ini ada yang di label sendiri, ini bikinan sendiri berarti? Ya betul, ini bikinan sendiri. Kebetulan kita nge-build sendiri untuk produk, ini namanya Downpipe ya, Iya. Downpipe untuk Innova lama 2005 sampai 2015. Ini kita brand sendiri gitu. Oke. Kita memperhitungkan untuk airflow-nya juga. Jadi ini produk kita sendiri. Oh nggak asal bikin berarti Ya, itu Iya. asal bikin. Oke Cicit, gue penasaran pengen ke dalam Benar. lagi nih. Boleh, Coba boleh, kita sama ke dalam juga. lagi ya bro ya. Oke, Boleh. tunggu, yuk. Nah Black Pulse, tadi begitu gue masuk, mata gue tertuju pada lemari piala ini. Lebih baik kita tanya sekalian sama ownernya piala-piala apakah ini? Ya, ini sebuah penghargaan bonus lah kalau menurut kita. Karena modifikasi diesel itu kan orang dulu ngeliatnya kayak sebelah mata ya. Tapi sekarang mobil diesel udah bisa ngalahin mobil bensin. Apalagi di ajang-ajang drag race nasional dan juga daerah. Ini ada modifikasi dan ada balapnya. Jadi bukan Iya. ikut balap doang. Nggak cuma ikut balap doang. Jadi kita modifikasi juga. Dari semua banyak piala ini, nih, mana yang paling berkesan nih buat lu bro? Kalau berkesan sih ya sebenarnya yang di kontes ini. Jadi kenapa ini lumayan berkesan? Iya. Karena ini pertama kali kita turun kontes modifikasi terus dapat king langsung. Oh, Gitu. berarti menang dong itu. Iya. Iya. The best of the bestnya kita langsung dapat. Keren. Karena kita keren biasanya banget. kan ikutnya balap. Iya. Kita coba tahun ini ikut modifikasi kontes gitu. Jadi ini berkesannya ini pertama kali ikut balap langsung dapat king kontesnya. Wah keren. Ya pantas aja, kan tadi gue bilang pas gue ngeliat ownernya Deer Garage ini gue tahu mobilnya kenceng karena beliau juga terjun sendiri ke acara balap. Bisa dilihat pialanya tuh banyak banget di sini Black Pulse. Nah bro,
Tadi kan kita ngomong spare part gitu, Oke. aftermarket ya. Ini ada interior, gue lihat ada jok-jok Recaro nih. Betul. Ini kan sekarang Recaro harganya udah melambung tinggi dan Lumayan agak langka ya. Iya. Ini lu stok juga. Ini beberapa stok kita juga sih. Nah ini apakah memang yang semi bucket atau jual yang full bucket juga? Kebanyakan di sini mainnya semi bucket aja sih. Bucket ya. Semi Lebih enak buat harian juga Ya, sih buat ya. daily kita masih enak juga. Oke. Tapi Betul. kalau dari Bro Arni nih ya, Nah. kalau misalkan modifikasi lebih baik bertahap dari awal, apakah langsung jor-joran? Oke, sebenarnya yang tadi gue bilang sebenarnya mau bertahap ataupun mau full langsung, ibaratnya itu plus minus menurut Iya. gue. Karena gini, kalau yang bertahap satu ada enaknya kita ngerasain feel bangun build mobil, Iya, bener. si owner ngerasain perbedaan engine Dikit-dikit, itu bertahap mikir iya. gitu. Itu seperti itu. Terus minusnya itu kena jasanya berkali-kali. Benar, Ya, iya juga. jadi kena jasa bongkar pasang itu berkali-kali Iya. gitu. Terus tuningan itu akan berubah. Iya. Berubah terus, nah itu cost juga kan, itu Iya. yang minusnya. Kalau misalnya langsung sekaligus memang sebenarnya jauh lebih irit hitungannya gitu. Kalau langsung brek langsung ya. brek gitu. Om, gue mau paket yang sekian ratus juta, Iya. gue build. Minusnya cuma satu, untuk adaptasi di mobil agak sedikit lama. Karena Setuju lonjakan tenaganya itu sangat Langsung, jauh tinggi, iya. langsung tinggi banget. Jadi biasanya adaptasinya itu butuh beberapa bulan lah sama mobil. Nah, nih bro, misalkan gue atau Black Pulse atau Iksan nih kayak pengen ke Deer Garage, misalkan kita udah deal pengen Iya. ngapain, itu pengerjaannya di mana? Ada pengerjaannya kita di belakang. Oke. Untuk pengerjaan mobil. Boleh Tapi lihat nggak? Boleh, ayo kita Ayo. ke belakang. Main ke Boleh, dapurnya. Oh, ini tempatnya nih bro ya? Ya, Tuh, ini tadi workshop outdoor-nya ya? kita. Ya, betul. Ini Dapur. workshop kita. Dapur saya. Oke, ini Betul. depan kita nih ada Innova. Innova-nya mentereng ya kayaknya. Iya, tapi ada yang beda nih ya. Iya. Ya. Selain Deer Garage-nya jumawa sekali besar. Promosi. Iya. Oke, ini sebenarnya ini kebetulan mobil pribadi gua, ini Innova Grand New Kijang Innova itu tahun 2013. Oke. Gitu. Oke, ini tipe G, ini ya sedikit ada beberapa modifikasi sih. Gitu. Nah, ini kan kelihatannya agak standar, tapi Iya. bisa dibilang nggak standar juga nih ya. Betul, Ya, tadi kan betul. karena Bro bilang kayak ini sudah sedikit dimodifikasi. Dimodifikasi. Coba Iya. spill ke Black Pulse. Modifikasi apa ya, aja? sebenarnya ini ada beberapa, kalau dari luar kan ada velg dan lain-lain, ada body kit dan lain-lain. Dari look-nya dulu ya. Dari look-nya dulu dari luar, terus ini ada di engine, kita lihat aja dulu kita Oh engine-nya baik, ada berapa. boleh Kita boleh. buka. Oke. Nah ini kan udah dibuka nih Black Pulse, kita bisa lihat. Nah yang menarik di perhatian aku ini nih turbonya. Ya. Bisa spill sedikit gak kayak? Super sedikit aja. Ya oke, ini kebetulan turbonya udah sedikit di-upgrade lah gitu. Soalnya kayaknya nggak standar kan? Ya betul, Nah. ini udah nggak standar lagi, ini ada beberapa step di atas dari standar itu. Cuman ada yang Ah. kalau mau yang lebih upgrade lagi tuh kita ada di belakang. Oke. Nah, itu aja yang kita bahas. Boleh kita ke sana, boleh nggak aku lihat? Ayo kita lihat ke sana aja. Boleh lagi Black Pulse. Boleh lagi. Baik loh bro ini. Nah ini salah satu mobil temen gue yang dari dulu kita nge-build engine bareng-bareng. Sebenarnya ini 50% hampir kebanyakan kita fabrikasi sendiri. Oh, Berarti ini oke. R&D-nya di sini nih ya. R&D-nya kebanyakan di Oke. sini gitu. Nah, bro, dari tampilan sih kelihatan nih lebih Iya, agak gebiar ya. Gebiar Bener. dibanding yang tadi. Jangan-jangan ini yang ikut kontes nih. Nah ini yang ikut kontes dan kebetulan dapat langsung king. Yang Ini tadi, kingnya. oh, Ya, ini yang tadi dia pialanya. Black Pulse juaranya. Nah, dari sini bro, ini kalau mungkin gue udah bingung banget ya mau bahas yang Iya. mana. Tapi yang paling ekstrim, signifikan tuh di sektor apanya bro? Sebenarnya kalau secara ekstrim atau enggaknya, gue agak sedikit rancu ya, karena dibilang ekstrim, ini belum ekstrim banget di kalangan Oke. mobil-mobil diesel. Karena kita nge-build engine itu, kita tiga faktor harus tetap bisa berjalan. Yang pertama buat daily masih bisa, Yap. buat touring masih oke, buat balap oke juga Oke. gitu. Jadi secara ini kita belum bisa dibilang kita belum ekstrim banget lah untuk spek ini. Karena kalau bilang kategori ekstrim itu mobil bener-bener digantung atau bisa bilang itu khusus untuk balap balap aja. Oke. Gitu. Nah mungkin Black Pulse penasaran nih dengan kegebiaran mesin ini ya kan. Berapa HP sih dapatnya? Horsepower itu adalah sekitar 400-an dan torsinya itu sekitar 800 Newton. Nah ini masih durability-nya masih kuat untuk daily buat touring jarak jauh. Masih kenceng dapat, harian masih oke. Harian masih oke gitu. Dibawa kemana paling jauh? Ini paling jauh pernah ke Bali, pernah Oh, kondisi iya. mesin kayak gini. Itu Madura Tektok gitu. Jadi durability mobil udah kita tes. Ah. Nah bro, tadi kan ngomongin tadi 400 HP ya. Iya. Gue tuh penasaran karena kan gue mainnya bensin selama ini Ya, ya, belum oke. pernah main diesel. Kalau diesel itu modifikasinya seperti apa aja sih? Kalau
bensin kan ada porting polish, ganti cam, Iya. segala macam. Kalau diesel untuk menaikkan horsepower-nya, itu apa yang harus dilakukan? Untuk start pack main diesel itu sendiri, yang pertama yang paling awal itu biasanya kita dari delete EGR, buang selang hawa, terus cooler kayak ATF cooler, fuel cooler, intercooler, sampai yang paling middle itu biasanya ganti turbo, ganti nozzle, ganti cam, atau yang high-nya yang paling topnya itu biasanya kita udah main internal. Main internal itu bisa ganti seher, ganti krek as, ganti stroker, pasang nos, pasang WMI, dan masih banyak lagi. Tapi balik lagi sebenarnya final tune-nya seperti apa gitu, karena kita nge-build engine udah proper tapi tuningannya nggak proper sama juga bohong. Nah, Black Pals, misalkan kalian di jalan tol suka ngeliat kan tuh mobil-mobil diesel asapnya pada ngebul. Nah, tapi asap ngebul itu belum tentu mobilnya kencang, karena mesti kita lihat lagi tergantung dari tunernya. Nah, mau tanya, berarti kan mobil ini historinya udah panjang banget ya, karena ini juga mobil R&D kan tadi dibilangnya. Ini sempat ikut balap juga? Ya, ini sebenarnya termasuk yang rutin ikut balap juga. Terus kalau misalkan ikut balap, ini ikut kelasnya apa? Oke, kalau untuk kelas balap ini sendiri, kalau ini agak sedikit spesial. Ini biasanya ikut bracket 8, terus bracket 8,5, sama ikut Monster Diesel 3.500. Oh, banyak juga kelasnya. Banyak juga. Gitu. Iya. Nah, best time-nya berapa nih untuk mobil ini? Kalau untuk best time-nya sendiri, ini di 200 meter itu kemarin best time kita dapat 8,3 detik. Nah, kalau di 400 meternya 13,3 detik. Lumayan. Gitu. Lumayan. Kalau untuk pengerjaannya sendiri, sebenarnya itu karena di sini gue bikin mobil itu nggak mau cepet-cepet. Iya. Kita rapi, teliti, jangan sampai ada kebocoran apapun. Itu Setuju. paling minimal 3 minggu. 3 minggu. Tapi tidak lebih dari 2 bulan biasanya. Tidak lebih. 3 minggu itu cepat loh. Iya, 3 minggu itu agak candi Iya, loh. Karena itu hanya untuk build aja. Oke. Tapi kita ada fit and proper testnya lagi. Iya. Gitu. Jadi gimana rayanin mobil, nyeting mobil, karena biasanya kita lama di nyeting mobil, di tuningan mobil Iya, ini. iya, Nah, iya. itu tuningan itu bisa seminggu 2 minggu lagi. Gitu. Ah. Gimana mobil ini dapat time-nya bagus, tenaganya enak tanpa ada trouble-trouble apapun. Setuju. Oke, gitu Black Pals. Jadi misalkan kalau punya uang dar-der-dor ya udah siapin aja 3 minggu sampai 2 bulan ya. Ya, Gitu. Kalau tapi tadi bilang kalau yang punya start pack awal itu paling sehari jadi. Weh, Wih, super canggih. Iya. baru duduk udah jadi gitu kan. Sehari jadi gitu. Jadi misalnya yang spek-spek di awal kita paling pengerjaan tuh ya sehari Datang seharian pagi itu. ya? Datang pagi, selesai malam. Luar biasa. Ya. Nah bro, ini kan yang modifikasi. Kalau Ya. yang maintenance ada juga di Nah, sini. maintenance ada juga, kita lihat ke sana aja. Boleh. Mana yang itu ya? Iya. Oke, Ya. oke. Nah, ini kan yang mobil maintenance ya. Ini Iya. Pajero. Pajero Ini ini. lagi diapain nih? Mungkin Black Pals pengen tahu. Oke, ini kebetulan punya salah satu customer kita. Oke. Itu pertama datang ke sini adalah keluhannya mobil ini tenaganya berat banget. Oke. Bahkan dibandingin mobil standar ini lebih berat lagi. Oke. Nah, kalau itu akhirnya kita bongkar semua nih, kita overhaul mesin Iya. ini, kita urut satu-satu kendala penyakit ada di mana. Ini Oke. salah satu mobil yang kita benar-benar lagi kita deteksi urut perlahan. Ini Gitu. benar-benar super pelan-pelan ya. Super pelan-pelan super detail. karena kita harus tahu karena ini mobil basicnya benar-benar standar. Oke. Tapi kendalanya kenapa ini mobil lebih berat daripada standarnya dia gitu. Jadi Oke. kita urus satu-satu masalahnya ada di mana. Udah berapa lama? Ini kebetulan baru seminggu. Oh, baru. Baru seminggu. Yes, Nah, Baru seminggu. Ini kebetulan baru seminggu. Jadi ini masih progres, masih Iya, berjalan. benar. Gitu. Nah bro, untuk maintenance Oke. sendiri, Hmm. itu apakah memang khusus diesel juga atau mungkin mobil mobil bensin bisa di bensin sini? bisa. Nah, kebetulan kalau untuk maintenance kita dua-duanya kita megang. Oke. Gitu. Salah satunya ada di situ untuk mobil Oh, bensinnya. iya, benar. Jadi maintenance Kijang. sama modifikasi juga. Itu termasuk kita yang modifikasi. Oh. Dir. Dir. Gledek der. Truth or dare. Gitu. Nah, terus kalau misalkan gue atau Black Pals pengen kesini nih yang rumahnya sekitar sini atau yang dari Oke. jauh kayak pengen ke Deer Garage, pengen tahu price range-nya nih kalau misalkan untuk maintenance tuh kira-kira di berapa sampai berapa gitu. Oke, kalau untuk maintenance sendiri sebenarnya kita price-nya itu mulai dari 1 jutaan up to sekitar 3 jutaan. Itu yang overall ibaratnya servis besar lah. Iya. Gitu, tapi beda sama kayak overhaul kayak gini. Iya, nih. iya. Kalau overhaul biayanya beda lagi. Nah, misalkan kayak udah nih maintenance udah beres nih Ya, ya, oke. tiba-tiba BM pengen remap, pengen apa tuh price range-nya gimana lagi tuh? Kalau untuk price range-nya itu beda lagi. Yang pertama kita harus pastiin dulu nih mobilnya udah benar-benar sehat 100% Oke, gitu. setuju. Untuk remap itu mulai harganya dari 2 juta sampai paling mahal itu 4 jutaan. Oke. Gitu. Dan itu untuk remapnya saja. Iya. Nah, untuk upgrade Next step-nya lagi? partnya lagi tuh beda-beda. Iya. Itu range-nya mulai dari sekitar 15 juta sampai ratusan juta juga. Sampai tidak terduga ya. Ya, sampai unlimited Iya. sesuai dengan Semampunya Ses- Anda. Sebanyak waktunya punya sebanyak semana. waktunya aja. Iya, gitu. betul.
Nah bro, kalau misalkan ngomongin tips nih ya sama perawatan, kalau tips dulu deh. Misalkan gue pengen punya diesel nih, Iya. Oke. pengen naikin sedikit powernya, tips apa yang bisa diberikan bro? Oke, pertama untuk tips ya, yang pertama yang tadi gue nggak bosan-bosan nih ngingetin mobil harus sehat, karena diesel itu sebenarnya mobil apapun sih harus sehat ya. Iya. Cuman bedanya kalau diesel kalau pada saat tidak mengalami tidak sehat itu biayanya luar biasa. Itu 2 sampai 3 kali lipat mobil bensin. Sehatin dulu deh. gitu. Sehatin Iya. dulu deh intinya gitu. Nah kalau untuk tipsnya itu yang pertama untuk tips modifikasi ya. Itu tadi gue bilang yang pertama mungkin bisa remap aja Iya. ataupun ngilangin katalis juga Iya. bisa gitu. Terus pendinginan cooler tuh wajib sebenarnya kalau di diesel. Sebenarnya kalau di diesel tuh intinya mesin dingin dan solar itu deres. Itu aja udah. Iya. Itu aja tuh yang Oh, penting. oke. Gitu. Nah, Itu aja. kalau perawatan nih bro, diesel, gue kan awam banget diesel ya. Ini Iya. perawatan harus kayak gimana ya? Apakah harus mandi kembang tiap minggu sekali atau kayak gimana nih? Sebulan sekali lah. Kalau sebenarnya kalau untuk perawatan itu sendiri adalah sebenarnya mandi kembang yang pertama. Oh enggak, bercanda. Yang pertama itu pertama oli rutin, Iya. wajib oli. Terus yang paling penting adalah filter solar. Oh, Nah, itu yang menghambat juga ya? Itu Iya. yang itu berarti tameng kita lah, tameng kita filter solar. Jadi misalnya pakai olinya misalnya per 5.000. Iya. 2.500 lah ganti filter solar. gitu. langsung Apa intervalnya Ya, Jangan intervalnya. sampai dipentokin banget ya. Jangan sampai dipotokin Iya. per 5.000 per Iya. 5.000. Nah, kenapa gue bilang karena filter solar itu tameng ibaratnya pertama dan terakhir di Iya. mobil diesel. Oke. Gitu. Jadi makanya paling penting adalah filter solar. Terus oli jangan sampai bablas ataupun telat. Iya, Misalnya benar. Apalagi oli 5.000 baru ganti 6.000. Nah, olinya Iya, iya. 10.000 baru ganti 12.000. Iya. Yang penting tepat waktu. Sebenarnya maintenance itu aja sudah cukup rutin sih. Maksudnya dan simple. Sebenarnya general ya. General Nah, sebenarnya karena diesel itu banyak kenapa rame, diesel itu murah. Iya. Secara kos untuk perawatan murah dibandingin mobil bensin. Iya. Tapi karena Tapi murah, ya, tricky jadinya. suka bablas Orang lupa, aja. Iya, lupa lupa jadinya. Iya, gitu. bener. Gitu aja sih sebenarnya maintenance di awal. Oke bro, thank you Oke. banget nih kita Iya, udah terima boleh kasih. sama-sama. main-main terus dikasih Lihat-lihat tips. dapurnya ya. Ya, thank you. Dikasih tau lah kita main diesel tuh kayak gimana. Betul. Terinspirasi nggak kayak tadi kan pengen punya apa? Menarik sih, soalnya murah banget ternyata ya. Dan nggak ribet kayak Iya, bener. bensin. Itu yang gua menarik banget buat gua. Betul. Oke bro, dari sebelum kita pamit nih, ada sedikit bingkisan dari Oke. kita. Thank you. Thank you. Dipajang aja nanti Iya, di Siap. kantor hari tadi kan. Siap. Terima kasih Gitu. banyak nih buat Black udah mampir main-main ke bengkel gue. Sama-sama. Semoga nggak kapok ya. main Enggak ke dong. Enggak bengkel. dong, justru malah siapa tahu kita Oke. kesini lagi Kesini kan. lagi, Kan nongkrong. bisa nongkrong kan? Nongkrong boleh? Boleh, Mau boleh. sebenernya mobil? Siap. Siap, ditunggu. Iya. Oke bro, kita pamit ya. Oke. Terima kasih banyak. Sampai ketemu Thank you, lagi. thank you. Sampai ketemu. Thank you. Nah, mobil diesel itu lebih simple untuk modifikasinya. Kenapa? Karena kalau dari pengalaman gue ya, mobil bensin itu lu harus bongkar mesin dulu, porting polish dan segala macam, baru deh powernya naik 10 HP, 20 HP dan seterusnya. Dan mobil diesel itu lebih simple ternyata. Cukup dengan remap ataupun ada beberapa paket yang harganya sangat terjangkau, powernya itu bisa naik dari 15 HP sampai 35 HP. Nah, bayangin. Perbedaannya cukup signifikan kan? Bensin harus bongkar dulu, diesel tinggal pencet, ada paketnya, beli, naik deh 35 HP. Gampang banget. Nah, Black Plus, terima kasih sudah ngikutin gue hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan juga nyalain lonceng untuk dapat notifikasi apabila kita ada video-video terbaru. See you in the next episode!